Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah sebagai hamba yang telah menerima nikmat darinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak semuanya orang diberikan nikmat yang pertama ini, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Nikmat itu telah diajarkan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalaqah. Halaqah itu pengajian secara melingkar dengan para sahabat-sahabatnya. Di tengah-tengah tausiah Nabi, datanglah seorang yang tidak disangka datangnya, tidak diketahui kepergiannya. Dia seorang cakep, bagus, berambut ikal, berpakaian putih, langsung menuju kepada Nabi dengan menaruh kedua tangannya di pupu Nabi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu huwa, dimulai 2 syahadat sampai terakhir rukun Islam 5. Pertama kali yang ditanyakan Jibril kepada Nabi adalah akhbirni anil Islam. Wahai Rasul, kabarkanlah, ajarkanlah kepada kami ini tentang Islam. Apa itu Islam?
antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini jawaban Nabi tatkala ditanya oleh orang yang tidak diketahui kedatangannya. Setelah dijawab Nabi, lalu orang tadi ngomong, sodakta, engkau benar wahai Rasulullah. Sahabat yang datang kaget. Ini orang bertanya setelah dijawab kok membenarkan. Ini bukan orang sembarangan. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman ya Rasul? Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhirih, kemudian qadri khairihi wa syarrihi, ketetapan baik maupun buruk, iman kepada Allah, para malaikat, kitabnya, kemudian para utusannya dan seterusnya. Dijawab komplit, lalu sodakta ya Rasulullah. Orang bertanya tadi membenarkan, betul ya Rasulullah, itulah yang dinamakan iman. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya Rasulullahi akhbirni anil ihsani. Wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku tentang ihsan. Dijawab oleh Rasul, al ihsanu anta'buda ka'annaka tarahu fa illam yakun tarah fa innahu yaraka. Ihsan adalah kamu menghambakan diri kepada Allah. Dalam penghambaan itu seakan-akan kamu melihat di depan kamu. Di depan kamu itu adalah yang kamu sembah. Jadi kalau kita sedang komunikasi kepada Allah dengan melaksanakan sholat itu, kita sedang japri sama Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Maka wujudkanlah keyakinan kamu saat itu kamu sedang komunikasi kepada Allah. Dijelaskan oleh Nabi, kalau perasaanmu itu belum ada seperti itu, perasaan kamu belum ada kan, kamu tidak melihat di hadapanmu itu adalah yang kamu sembah, ketahuilah bahwasanya dia yang kamu sembah adalah melihatmu. Satu, perasaan kita harus mewujudkan apa yang sedang kita mintai dan kita japri tadi seakan-akan di hadapan kita. Yang kedua, keyakinan diri kita ini harus ini, tidak boleh tidak. Kita sebagai hamba, anak manusia, ketika kita melaksanakan apa saja yang sedang kita lakukan, itu adalah kita itu diawasi. Dalam bahasa Quran muraqabah, Allahu yuraqibuna, Allah sedang mengawasi kita. Jadi jangan ada perasaan di saat kita tidak ada orang, sepi, pokoknya sepi, tidak ada apa-apa, kita merasa bebas, kemudian kita tidak diawasi orang ya. Kemudian kita berbuat semau gue. Kalau kita lihat kemarin di YouTube itu di masjid, di masjid di mana kurang tahu, di sana ada jamaah yang sedang melaksanakan sholat, khusyuknya sholat. Tiba-tiba ada orang-orang yang datang bawa karung. Lah, setelah orang sedang sholat ruko, subhanallah, masya Allah, ini
bulan Ramadan untuk digunakan mencari nafkahnya orang-orang yang sedang sholat. Ibu-ibu yang tasnya di depan, entah isinya atau duit atau apa, pokoknya di sini ada tas, kemudian di sini sedang sujud, dilangkai, tasnya diambili kabeh, rumangsane aman. Ada yang bapak-bapak datang nyoting, disuting semuanya, mana yang sendal sepatu yang baik dipilih, mau diambil dimasukkan karung tinggal melayu. Itu perasaan-perasaan orang-orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah di saat-saat orang-orang sedang munajat japri sama Allah, dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk merugikan orang lain, dan itu tidak ada keyakinan dalam hatinya dzarrah pun. Dzarrah itu adalah sebiji sawi. Kalau orang mengatakan biji sawi itu paling kecil, kalau saya sendiri yang membandingkan biji yang paling cilik adalah biji talok, itu kelihatan gede tapi itu bijinya cilik dibanding biji sawi, lebih besar biji sawinya. Ini yang harus kita pupuk di hati kita sekarang ini. Sedang melaksanakan puasa Ramadan, sedang diawasi gerak-gerik kita mulai biar sampai pet kembali. Biar itu kita sudah bangun, kemudian melaksanakan sahur, kegiatan sertanya dilakukan sampai kita tidur lagi dalam pengawasan Allah. Maka di dalam sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, di situ ada man, siapapun orangnya, laki atau perempuan, shoma yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di bulan Ramadan. Puasa tadi harus dilandasi dengan keimanan, amantu billahi, karena Allah yang menyuruh kepada kita untuk berpuasa, maka yakin perintah itu ditujukan kepada kita orang-orang mukmin untuk berpuasa. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, saya yakin semua yang hadir ini semua sudah iman. Orang-orang beriman saat ini kena khitabnya dari firman Allah itu. Khitab adalah kalimat yang ditujukan. Jadi fa'ilnya yang ngomong itu adalah Allah, ditujukan kepada orang-orang mukmin yang diajak bicara sama Allah. Itulah namanya khitab. Tujuan perkataan ditujukan pada orang-orang beriman. Semua yang ada di masjid ini semua adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan kata-kata nida, panggilan, tidak kepada siapa-siapa, kepada orang yang dirinya sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat dan rukun Islam semua yang sudah bisa dilaksanakan, yang bisa. Tapi sebagian ada yang belum, karena belum haji. Lah hajinya orang yang tidak mampu untuk pergi ke Mekah itu adalah rajin mendatangi sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu hajinya kita orang-orang fakir. Sayyidul ayami wahidul fuqara'i wa'idul masakin. Hari Jumat itu bendorone hari-hari dalam hitungan satu pekan. Sayyidul ayam wahidul fuqara'i, hajinya orang-orang fakir, wa'idul masakin, dan hari rayanya orang-orang miskin. Maka bagi orang-orang yang belum dikehendaki oleh Allah untuk datang ke Mekah, rajin melaksanakan sholat Jum'ah. Itulah haji kita. Selama kita belum mampu, maka kewajiban kita mendatangi sholat Jumat itu wajib, dan itulah haji kita. Keyakinan tadi, manakah Islam, iman, dan ihsan, tiga-tiganya harus dilaksanakan ketika kita sedang melaksanakan puasa ini. Man shoma ramadhana imanan, di situ dengan iman. Landasan untuk melaksanakan
rukun Islam yang keempat disebut puasa Ramadan adalah iman. Jadi dasar kita melaksanakan iman kepada Allah karena sudah diperintahkan di dalam Quran surat Baqarah ayat 183. Semua sudah hafal ini. Imanan puasa rukun Islam keempat dilaksanakan oleh orang-orang mukmin yang sekarang ini di mana saja mereka berada. Landasan melaksanakan perintah itu adalah imanan, dengan iman yakin. Rukun iman sudah antuk minabillahi wa malaikati tadi sudah diikrarkan, diajarkan. Kemudian ikhtisab. Ikhtisab itu adalah dalam bahasa lain ihsan tadi. Ihsan adalah melakukan suatu perbuatan amal soleh. Ketika kita melaksanakan itu seakan-akan kita sedang berhadapan dengan yang kita ibadahi. Kalau hati kita belum ada keyakinan seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya kita ini sedang diawasi. Allah melihat kita. Maka ketika kita sedang melaksanakan puasa, sedang melaksanakan sholat, amalan-amalan yang lain itu, rasakan hati kita ini sedang berkomunikasi kepada Allah. Kalau tidak ada perasaan itu, kita sedang diawasi oleh Allah. Allahu yuraqibuna, sedang kita diawasi. Maka tidak boleh tidak, kita harus khusyu'an, tadarru'an, wa khufyatan. Khusyuk, tadarru' dan rasa takut diwujudkan di dalam hati kita. Hati kita ini merupakan leader. Kalau dalam bahasa menterengnya leader, pemimpin. Jadi apa kata hati? Itu anggota tubuh yang sami'na wa ata'na. Maka pertama kali yang harus kita bersihkan adalah hati kita. Hati kita harus diperhatikan, harus dibersihkan. Imanan wahtisaban. Baru kalau tiga-tiganya ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan agama, meningkat kepada ghufira lahu. Ghufira lahu. Maka orang-orang yang sedang melaksanakan puasa itu akan diampuni oleh Allah. Ghufira itu akan diampuni lahu bagi orang yang melaksanakan puasa. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang sudah dilakukan selama tidak kurang dan tidak lebih 11 bulan. Syawal, longkang, besar, suro, sapar, mulut, batu mulut, majilakan, Rejeb, ruah, poso, sedang kita membakar dosa. 11 bulan diakui atau tidak diakui secara zahiran wa batinan, sengaja atau tidak sengaja, itu kita sudah melakukan perbuatan itu selama 11 bulan. Lah maka Allah dalam 1 tahun itu mengambil 1 bulan dinamakan bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa. Kata-kata Ramadan itu sendiri dilihat dari bahasanya, Ramadan yarmidu romdonan wa huwa Ramadanun, artinya pembakaran, panas. Apa yang dibakar? Membakar sate, sate kere. Enten Pak sate kere. Laris saiki. Bulan Ramadan sapa sing dodol sate kere laris mesti. Wong jenenge bialong kethek wae laris aja meneh. Laris iki. Ini karena bulan barokah. Kita semua harus meyakini itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa 11 bulan akan diampuni oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan ikhtisaban. Kata-kata ikhtisaban itu adalah ikhlas.
baru Allah akan menetapkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, yang telah lewat adalah 11 bulan tadi. Maka setelah Ramadan ada disebut Yaumul Idul Fitri. Setelah Ramadan ada satu Syawal disebut Idul Fitri. Aidun artinya kembali, fitri kepada kesucian. Jadi kalau sudah melaksanakan puasa imanan wahtisaban tadi, satu Syawal kita sudah dinyatakan oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu, tidak ada kesalahan sama sekali. Tapi syaratnya 3 harus dipenuhi. Kalau puasanya cuma rubuh gedang, ya itu namanya habaan mansuro, muspro. Yang diperoleh hanyalah haus dan lapar. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak manusia saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi ibadah puasanya tidak mendapatkan nilai dalam berpuasa kecuali hanya ju' wal atasi, rasa lapar dan haus. Ini namanya muspro, sia-sia kita. Maka sebelum kita melaksanakan harus nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa dina sesuk nekani sasi wulan Ramadan penuh. Penuh itu artinya kita awal Ramadan sesuk poso itu niat 1 bulan penuh. Andaikan lali berikutnya kalau lali, itu sudah diniati 1 bulan di awal pertama kita melaksanakan sahur, itu sudah diniati 1 Ramadan, bulan Ramadan penuh. Nah, kalau itu sudah diikrarkan berarti niatnya sudah 1 bulan. Kalau lupa niat untuk itu berarti sudah diniati 1 bulan yang sudah diikrarkan di awal sahur kita. Lebih afdol kalau tidak lupa ya tikrar bin niyah. Tikrar bin niyah itu ulangan untuk berniat terus, karena niat merupakan induknya amal. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dinyatakan 1 Syawal kembali kepada fitrah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya kesalahan sama sekali karena sudah ditebus dalam 1 bulan. Firman Allah dalam hadis qudsi, hadisnya agak panjang. Jadi setiap hari bulan Ramadan Allah menyampaikan, hal min sa'ilin fa'atihi. Adakah di bulan Ramadan ini hamba-hambaku yang sama memohon kepadaku, aku akan beri. Sesuai dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu. Ini ya harus ikhtisaban betul. Kalau kita sedang memanjatkan doa kok pikiran kita melayang ke kanan ke kiri, Allah tidak akan gubris doanya orang-orang yang tidak benar-benar dalam berdoa. Harus tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qauli. Di dalam berdoa itu harus disertai dengan tadarru', rasa takut kepada Allah, rasa roja, mengharap, oke, jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan, diharap kepada Allah. Tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qauli. Di sini dunal jahri minal qauli. Di dalam berdoa itu tidak usah bengok-bengok gitu loh. Artinya dunal jahri minal qauli, tidak usah bengok. Cukup didengarkan telinganya sendiri, ucapan yang keluar dari mulut ini didengarkan telinga kita sendiri cukup. Bungok-bungok ngrebeki tanggane terganggu nanti. Pakai utu'uni astajib lakum,
disertai dengan tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qauli. Lain donga orang bengok-bengok, cukup didengar dengan telinganya sendiri. Itu mustajab. Dan siapa yang melaksanakan 3 hal tadi akan dinyatakan oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Pada 1 Syawal sudah dinamakan orang yang sudah hilang semua dosanya karena sudah ditebus selama 1 bulan siang dan malam. Gunakan kesempatan dalam bulan Ramadan yang 12 bulan, hanya 1 bulan ini kita gunakan betul. Firman Allah dalam dalam hadis qudsi tadi, hal min taibin atubu ilaihi. Adakah di bulan Ramadan ini hamba-hambaku yang merasa dosa dengan saya taubat? Taubat itu bahasa Jawa bebasnya adalah kuapok poeng. Kuapok poeng itu tenanan. Baru melihat saja sudah gilo, kapok tenan. Bukan kapok Lombok. Kapok Lombok saya kepedesan sesuatu wanine. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfiruhu. Adakah di bulan Ramadan itu hamba-hambaku yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan tatawu'an sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah sholat tatawu' namanya. Bisa dilaksanakan ba'da isya, waktunya ba'da isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang melaksanakan taraweh umpamanya ya, sudah ditutup dengan witir, nanti jam 3 bangun sahur dengan melaksanakan sholat lagi, boleh semampunya, boleh, cuman 1, tidak boleh witir lagi. Tidak boleh witir lagi. Jadi setelah melaksanakan berjamaah ditutup dengan witir, nanti malam bangun lagi semampunya, 2 rakaat 4 rakaat, pokoknya semampunya, tidak usah witir. Lalu diiringi dengan zikir kepada Allah dan memohon apa yang diinginkan. Tadi adalah 3 hal min apa tadi yang berdoa. Adakah hambaku yang memohon kepadaku, aku akan penuhi. Adakah hambaku yang ingin tobat, aku akan terima tobatnya. Adakah hambaku yang ingin minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Itu dikumandangkan di dalam hadis itu di setiap malam hari. Ada lagi hadis Rasulullah SAW ketika kita kedatangan bulan Ramadan, mulai dari awal sampai akhir, firman Allah di dalam hadis qudsi itu, ya bagiyal khairi. Ini ditujukan kepada kita semuanya. Ini menggunakan harfun nida, ya bagiyal khairi. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan. Kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 sampai kelipatannya tidak bisa dihitung oleh komputer sekalipun. Hanya Allah sendiri yang bisa menghitung. Lah masalah hitungan tidak usah digagas. Yang penting kita melaksanakan. Ya bagiyal khairi, wahai orang-orang yang mencari kebahagiaan atau kebaikan. Di bulan Ramadan adalah dibuka pintu kebaikan, surga sudah dibuka. Lebar-lebar semua pintu surga dibuka. Instruksi Allah kepada malaikat Ridwan, ya Malik, iftah abwabal jinan. Wahai Ridwan, ya Ridwan, iftah abwabal jinan. Bukalah semua pintu surga, jangan ada 1 pintu pun yang tertutup.
saya akan memberikan kepada umat Muhammad yang ingin mencari kebaikan. Instruksi kedua kepada malaikat Malik, ya Maliku akfil, akfil itu kuncilah abwabal jahim, kunci semua pintu-pintu neraka, jangan ada yang dibuka satupun, supaya puasa umat Muhammad ini khusyuk, tidak ada terganggu, hanya mligi mencari ridhoku, ampunanku, dan surgaku lah yang akan aku berikan bila mereka sudah mendapatkan ridho dan ampunanku. Ini yang harus dicari. Instruksi berikutnya Allah menginstruksikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, borgol, brogol apa borgol Pak niku dirantai ngono iki. Semua tangan iblis yang tukang mengganggu anak manusia, tangannya dibrogol, borgol Pak. Pun pokoknya ngoten niku. Nek wis kamu ikat tangannya dengan rantai-rantainya itu adalah 70 hasta. Dawa lho Pak, 70 hasta itu. Dingung ikat ngono. Nek wis rampung kuwi jegurno ning kerake lautan. Jegurno ning jero laut ngisor dhewe. Sebelum habis bulan Ramadan jangan dilepas. Itu mengganggu konsentrasi ibadahnya umat Muhammad. Nah, 3 ini diinstruksikan kepada para orang-orang yang diamanati oleh Allah tadi. 1, malaikat Malik untuk mengunci semua pintu neraka. Yang kedua, kepada malaikat Ridwan untuk membukakan semua pintu surga. Yang ketiga, instruksi Allah kepada malaikat Jibril untuk merangket iblis yang suka mengganggu ibadah umat Muhammad sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terimalah datangnya bulan Ramadan ini. Diterima dengan senang hati. Sudah berkali-kali saya sampaikan, man fariha bidukhuli syahri ramadhana haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang hatinya ini senang untuk menerima datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasmaninya orang yang hatinya senang menerima bulan Ramadan itu sengatan dari api neraka. Api neraka diharamkan untuk menyengat orang yang hatinya senang menerima datangnya bulan Ramadan. Itu disampaikan di setiap hari bulan Ramadan. Ya bagal khairi akbil. Yang kedua, ya baghiyas syarri, wahai orang-orang yang akan berbuat jahat, aksir, hentikanlah bulan Ramadan, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Pintu neraka tutup, yang dibuka adalah pintu surga. Maka fastabiqul khairat yang ada. Fastabiqul khairat itu adalah berlombalah dalam mencari kebaikan, apapun kebaikan yang sudah disebarkan di bulan Ramadan itu yang bisa kita laksanakan. Nabi sudah memberikan pelajaran kepada kita yang dirindukan oleh surga di bulan Ramadan itu 4 golongan manusia yang rutin, ajik dan kontinu di dalam beribadah di bulan Ramadan. Al jannatu mustaqatun ala arba'atin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia yang di dalam bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah. Di antaranya taliul Quran. Ini namanya ya baghiyal khairi. Khairnya apa? Taliul Quran. Orang yang membaca Quran itu adalah orang yang dirindukan surga. Saat bulan Ramadan datang, di awal bulan Ramadan datang, surga itu sudah berhias diri, menghiasi dirinya sebaik mungkin. Surga itu sebenarnya sudah baik, tapi setiap datang bulan Ramadan itu berhias diri demi untuk menyambut
kedatangannya calon-calon penghuni surga, baik widodorone utawa widodarine, sama semua diharapkan. Tinggal kita mendaftarkan mana. Kita seorang laki-laki mendaftar sebagai widodoro untuk menjadi penghuni surga yang sekarang dirindukan oleh surga. Apa amalan yang harus dilakukan? Taliul Quran pertama kali. Adakanlah secara individu atau kelompok atau jamaah, silahkan, itu tergantung pada individu masing-masing. Mau jamaah boleh, mau individual boleh. Yang penting bulan Ramadan tidak sepi dengan Quran kita baca. Sekalipun yang belum bisa membaca, apa yang kita baca ya alif ba ta sa jim ha ho dal dal ro za sin sin itu dihafal. Atau lebih meningkat lagi, kita wiridan setiap hari, mewiridkan surat Ikhlas, surat Falak, surat An-Nas. Nilainya adalah 10 juz. Sepertiga Quran kan 10 juz, 30 dibagi 3 berarti 10 juz kita wiridkan. Karena saya tidak bisa membaca Quran, maka saya membaca Quran yang saya bisa. Apa yang saya bisa? Ikhlas, Falak, Nas. Kita baca terus. Selain kita menghafal Quran sebagai surat Ikhlas, sebagai mewakili baca Quran 30 juz, Quran surat Al-Ikhlas adalah bentengnya jiwa kita dari gangguan iblis. Kita bentengi. Surat Falak, surat Ikhlas, Falak dan Nas adalah bentengnya jiwa raga dari gangguan iblis. Iblis tidak akan mampu untuk mengganggu manusia bila orang itu istiqomah di dalam mewiridkan 3 surat tersebut. Ya baghiyal khairi diantaranya tadi. Kedua adalah hafizul lisan. Di dalam berpuasa itu hukumnya kita wajib hukumnya untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya fal yakul khairon aw liyasmut. Siapapun orangnya yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Kalau berkata tidak baik, kalau berkata baik tidak bisa, lebih baik diam. Diam itu sudah dianggap kita sudah beramal soleh di dalam berpuasa. Lah lebih baik lagi kita untuk zikir kepada Allah. Zikirnya diantaranya menggunakan surat Ikhlas, Falak dan Nas. Jangan mengeluarkan kata-kata lewat mulut ini dengan kata-kata yang menyinggung kepada orang lain, kemudian bohong, dusta, menipu, adu-adu, tumbak cucuan, lancipi, parang yang sudah gepak, carang yang sudah gepak. Bulan Ramadan harus diskores. Semua kata-kata yang keluar dari mulut kita harus yang baik. Umpamanya kebiasaannya. Kalau kita kesandung umpamanya, biasanya terus jangkrik nyolot-nyolot. Lah saiki innalillahi. Sama-sama melafatkan menggerakkan lidah, maka yang baik yang dikatakan. Yang baik, yang jelek sudah tidak diskores. Ini latihan, namanya dunia pendidikan moral dan akhlakul karimah, melatih diri untuk bersabar dan berbuat baik, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ini bulan Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, tidak bisa diem.
Lebih baik kalau diem terus ya malah tidak baik. Yang lebih utama lagi diadakan zikir, istighfar, tahlil, tahmid, tasbih dan seterusnya. Sambil menunggu maghrib kita denger-denger di depan rumah, kita zikir, membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tahlil 100 kali. Tahu-tahu kok maghrib. Nah, itu namanya ghanimah. Kemudian setelah maghrib kita berbuka. Nah, dianjurkan sebelum berbuka itu banyak berdoa kepada Allah. Doa yang tidak ada tedeng aling-alingnya adalah doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka. Maka ketika sudah datang waktu maghrib disunahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Apa saja doa yang dipanjatkan, Allah tidak menolak. Ya baghiyas syarri, tadi sampai ya baghiyas syarri, wahai orang-orang yang mau berbuat jahat, aksir, hentikanlah, tidak udah diteruskan. Kalau ada kerjet pengangen-angen dari instruksi hati untuk berbuat baik, pikirannya ditekan oleh hati untuk melaksanakan, kemudian instruksi kepada kaki untuk melangkahkan kaki, instruksi kepada tangan untuk mengambil sesuatu atau yang lain, instruksinya kepada mulut untuk berkata-kata yang tidak baik. Ingat, hati itu menjadi leadernya, pemimpinnya untuk semua anggota tubuh. Maka yang perlu dibersihkan adalah hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah cilaka mencit orang-orang mengotori jiwanya, baik dengan kata-kata, pikiran yang jelek maupun tindakan. Saat inilah kita dibina oleh Allah untuk menjadi mukmin, muslim mukmin yang haqqo, yang sebenar-benarnya. Maka setiap mubalik menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatih, taatlah kamu kepada Allah dengan taat yang sebenar-benarnya. Apa itu takwa? Definisinya itaatullah bi amrin ittaqullah bimtitsali ma amara bihi wajtina bi manaha anhu. Takwa itu intinya nek caraku ngene aku gledhek petale wong takwa itu yaitu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Itu inti. Apapun itu yang tidak baik tidak usah dilaksanakan. Selama itu baik kita lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Artinya sesuai dengan kemampuan kita dalam melaksanakan ketakwaan itu. Dicurahkan betul, juhdul mutawasil, terus menerus untuk dilaksanakan, berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa. Kita sedang di bulan Ramadan ini baru 3 hari, kira-kira Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Masih beberapa hari. Maka hari-hari yang ini digunakan untuk memacu diri kita untuk berbuat baik sebagaimana anjuran yang disampaikan oleh Allah lewat lisan nabinya, ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang berbuat baik, maka terimalah bulan Ramadan. Diterima dulu baru kita isi. Isian yang ketiga nih, tadi pertama taliul Quran, yang kedua adalah hafidhul lisan, yang ketiga adalah ta'imul ji'an, yaitu orang-orang yang mendermakan harta bendanya untuk memberikan makan pada orang yang lapar. Orang berpuasa termasuk orang yang lapar. Siapa yang beri bukan orang yang berpuasa? 1,
akan mendapatkan pahala puasa orang yang melakukan puasa yang diberi makan tadi. Yang kedua, harta yang diinfakkan itu akan diganti oleh Allah sesuai dengan niatan masing-masing. Niatan bagaimana? Ma anfaqa min khairin fayakhlifuhu. Firman Allah, apapun yang kamu keluarkan dari harta bendamu khususnya di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengganti apa yang sudah kamu keluarkan. Ma anfaqa min syai'in fayukhlifah. Apa saja harta benda yang sudah kamu infakkan, yang kamu dermakan khususnya untuk memberikan makan orang berpuasa, Allah akan mengganti. Jangan khawatir, kita harus yakin kita akan diganti oleh Allah. Secara zahiri kita mengeluarkan duit, iki nggo mengeluarkan takjil untuk tugas membuat takjil 40 bungkus. Sing dinggo adalah nasi dan rica-rica. Padahal nasi saiki sekilo wis pinten, Pak? 13.000. Ku nek wong 40 kira-kira ya memerlukan 3 kilo atau 4 kilo. Kalau di duit ke kilong 13 ping 4 50 wis 50 punjul itu baru nasi ini, belum nanti alat untuk nggo apa itu bungkus. Wong saiki kertas napa niku? Kertas apa, Pak? Kertas minyak. Itu satu lembar katanya 2.000 sudah. Kalau 40 berarti mengalihkan 1 kali 40 kali 2.000. Itu belum ceker atau pupune ayam atau suwiwine. 1 kilo wis 30.000. Nek apa ini sayapnya ini 1 sekilo itu kira-kira 10, berarti 4 kilo. 4 kilo kali 30 wis duit tok itu. Kalau dihitung ayo wis piro ki mau? 50 terus 30 ping 4 itu berapa? 120. Wah, oke. Nek dirinci oke. Tapi jangan khawatir. Apa yang kamu keluarkan Allah akan ganti dan kamu akan mendapatkan pahala. Ini harus diyakini ini. Yakin betul Allah akan mengganti. Itu Ta'imul Ji'an. Ta'imul Ji'an adalah kegiatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang sekarang ini dirindukan oleh surga. Ibu bapak percaya ora percaya wong padha-padha urung ngalami. Aku ya urung ngalami yang swarga, bapak ya urung ngalami. Hadis Nabi menceritakan seperti ini, nek percaya monggo, ora percaya gawe andalan. Ora usah digagas dawa-dawa. Gagas kok sing ora genah. Nah, tinggal iman dah. Yang terakhir adalah shaimur Ramadan. Orang yang sedang melaksanakan puasa dengan yang dijelaskan di atas tadi. Shaimur Ramadan yaitu orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Cara melaksanakan puasa bulan Ramadan adalah tadi harus disertai dengan melaksanakan rukun Islam yang keempat, didasari dengan keyakinan penuh dan ikhtisab kepada Allah, hanya mencari ridho Allah semata. Ini yang harus kita perhatikan. Masih berapa menit? 10 menit aja. kurang seperempat maghrib. Berarti masih ada 7 menitan ya. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan hadis Nabi untuk memotivasi jiwa raga kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Abu Lais meriwayatkan hadis yang sanadnya dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berkata, Rasul bersabda, bunyinya sabda Nabi, ayyuhan nas innahu qad adallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatul qadri wa ya khairum min alfi syahr. Wahai segenap manusia, khitab Nabi ini ditujukan kepada seluruh manusia di mana saja mereka berada. Biasanya Rasul itu menghimbau kepada alladzina amanu, tapi ini ayuhan nas, yang dihimbau semua manusia. Telah datang di hadapan kamu semuanya bulan yang agung. Ini bulan Ramadan adalah bulan agung, tidak ada lebih dari bulan ini. Yang lain seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab itu namanya bulan yang dimuliakan, tapi tidak disebut bulan agung. Ini 12 bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah, zahiran wa batinan. Syahrun fihi, bulan di dalam itu ada malam istimewa disebut malam Lailatul Qadar, yang nilainya sama dengan 83 tahun. Satu malam, 12 bulan diambil 1 bulan. 1 bulan pun tidak semua istimewa. Yang istimewa hanya 1 malam tok. Di malam terakhir, 10 terakhir. Maka malam terakhir bulan Ramadan itu disebut Aidkun minan nari, hari pembebasan manusia dari azab dan siksa Allah dari neraka jahanam. Allah akan membebaskan orang yang sudah ditetapkan masuk neraka, tapi bulan itu dimerdekakan, tidak mendapatkan apa itu kalau ilmunya orang-orang yang dihakimi itu. Bulan agung, syahrun faradallahu siyamahu. Ini sama dengan ayat 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bulan diwajibkannya, bulan itu individu muslim harus melaksanakan puasa. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan, dijadikan malam di bulan Ramadan ini ibadah sunnah, yaitu sholat taraweh atau tahajud. Maka isilah diisi dengan apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Faman tatawwa fi bi khoslatin minal khairi kaman ada faridatan fi masyiwahu. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan ibadah wajib di lain bulan Ramadan. Sunnah meningkat nilainya ibadah wajib. Waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridah. Siapapun orangnya yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan. Contoh, ibadah wajib adalah ibadah sholat fardu berjamaah bagi laki-laki. Kita melaksanakan satu kewajiban sholat wajib di bulan Ramadan, umpamanya maghrib, 1. Nilainya dibanding di bulan lain Ramadan kelipatannya 70 kali kelipatan. Lah sekarang tinggal mengkalkulasi 70 kali 27. Pinten Pak matematikan ini Pak? Nilai ini 70 kali 27 itu satu melaksanakan sholat jamaah. Ini amat sangat dihargai oleh Allah kita dalam beramal di bulan Ramadan. Allah menghargai, tidak menyia-nyiakan, dilipat gandakan apa yang telah dilakukan. Wahwa syahrus sobar, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Sabar, lah sabar itu ada 3. As-sabru salasatun, sabrun ala taati, sabrun alal maksiyah, sabrun alal musibah.
manusia diberi hati perasaan, diuji oleh Allah harus mempunyai 3 kesabaran. 1, sabar. Ketika melaksanakan perintah itu ya harus sabar. Itu memang harus dilakukan dengan kesabaran. Perintah pahit memang, pahit tapi nilainya amat sangat tinggi. Ibarat orang yang minum jamu Putra Wali itu, pahitis setengah urip. Begitu diminum, di lidah rasanya pahit, tapi di badan manfaatnya gede. Puasa begitu. Sabrun ala ta'ah, jadi melaksanakan mentaati perintah Allah itu harus didasari dengan sabar. Yang kedua, sabrun al musibah, ketika mendapatkan ujian dari Allah, yang ujian itu kalau kita rasakan getir pahit, tidak enak, sabar. Itulah yang akan menebus dosa-dosa yang sudah dilalui. Ini di luar bulan Ramadan. Kemudian sabrun alal musibah, apa kira-kira diberikan penyakit atau kena duri di jalan, ya ora miso-miso, innalillah wae diucapkan, ya Allah kami sedang melaksanakan ibadah puasa, kendalikan, semula akan mengeluarkan jangkrik, genggong, wah rasido, innalillahi, yang apik disiapkan. Kemudian sabrun al maksiat, untuk melanggar pantangan aturan Allah, sabar. Memang ini semuanya pahit kalau kita rasakan, tapi ini hasilnya nanti akan bisa kita rasakan ketika nanti kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dikembalikan, apapun yang sudah kita usahakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktunya sudah menjelang berbuka. Karena itu pengajian tausiah di sore hari ini kita selesaikan sampai ini, dan kita akhiri dengan membaca doa untuk berbuka puasa. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dzabat dzamai wa batalatil uruq wa sabatul ajri insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada Bapak Ustaz Muhammad Dahlan yang telah menyampaikan tausiahnya. Intinya yaitu meraih amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa kita. Kami yakin bahwa di masjid pagi ini insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan sholat Ramadan ini. Bapak Ibu, monggo pengajian ini